pelayanan primer pasien DHF. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Selado Valencia, NPM 2422011063. Saya Yana Kasari dengan NPM 24220109. Saya Tri Indiani dengan NPM 2422011081. Saya Nadia Tasawari dengan NPM 2322011074. Saya Cuma Nurada Putri Java dengan NPM 2422011087. Saya Jennifer Angelika dengan NPM 2422011097. Saya Zania Arjun Suparno dengan NPM 2422011088. Saya Oleh Soleh dengan NPM 2422011098. Saya Yana Francisca Sari dengan NPM 24220710. Saya Milana Madani Herman dengan NPM 2422011002. Saya Meridian Rahmawati dengan NPM 2422011101. Saya Buana Citra Gadis dengan NPM 24220104. Selamat menyaksikan. A few moments later. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya mau periksa anak saya yang lagi sakit. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya minta kartu identitasnya? Ibu bisa mengambil nomor antrian terlebih dahulu ya Ibu. Ibu nanti bisa menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Nanti nomor antriannya akan dipanggil ya Ibu. Nomor antrian 26, silakan masuk ke ruangan. Antrian 26. Ya. Ayo Bu, silakan masuk. Pasiennya mana? Ini. Enggak, silakan ya. Dengan Natasha ya betul. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya sudah 3 hari demam tinggi, badannya lemas, dan ada bintik-bintik merah di badannya. Bu, anaknya saya periksa terlebih dahulu. Mbaknya boleh maju sedikit. Baik Mbak, tangannya boleh ditaruh di sini. Mbaknya bisa mepet lagi ke sini. Udah. Baik Mbak, ini suhunya 39,3, terus tekanan darahnya 100/80. Saya akan melaporkan ke dokter terlebih dahulu ya. Ini Dok hasil pemeriksaan pasiennya. Selamat pagi, bagaimana keluhannya? Pagi Dok, badan saya pusing, lemas. Dan juga sudah 3 hari badannya, demamnya nggak turun-turun Dok, ada bintik-bintik merah juga di badannya. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga gejala, kemungkinan saat ini Anda mengalami demam berdarah. Kita akan melakukan pemeriksaan darah laboratorium puskesmas untuk memastikannya. Baik. Sus, pasien akan dilakukan cek laboratorium, tolong dibantu ya. Baik Dok. Permisi Sus, ini ada Mbak Tasya diminta untuk pemeriksaan cek laboratorium. Boleh duduk Mbak? Baik Mbak, saya akan ambil darah Mbaknya dulu ya. A few moments later. Dok, ini ada hasil pemeriksaan laboratorium atas nama
Mbak Tasya. Baik Sus, terima kasih. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan darah yang baru keluar, kadar trombosit menurun dan hemotokrit meningkat. Ini menunjukkan bahwa anak Ibu mengalami DBD derajat awal. Saat ini kami akan melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi anak Ibu, terutama cairan tubuh dan trombositnya. Oh begitu dok, apakah berbahaya? Penyakit ini bisa cepat berubah Ibu, jadi kami menyarankan agar anak Ibu dirawat inap supaya kondisinya bisa kami pantau terus. Mohon kerjasamanya untuk mengikuti anjuran perawat ya Bu. Bila ada tanda-tanda seperti mimisan, muntah darah, dan juga lemas berat, segera laporkan ke perawat. Baik dok. Baik Ibu, mari saya bantu proses rawat inapnya. Mohon tetap tenang ya Ibu, nanti kita akan pantau kondisi anak Ibu secara berkala. Dek, untuk sekarang kamu perlu istirahat total di tempat tidur dulu ya, dan jangan banyak aktivitas. Baik Sus. Sus, nanti tolong pantangkan infus RL ke pasien ya. Lakukan pemantauan tanda-tanda vital dan segera beritahu saya apabila pasien menunjukkan keluhan adanya pendarahan. Baik dok. Ya. Baik Ibu, saya sarankan anak Ibu untuk memperbanyak minum seperti air putih, jus jambu biji merah, atau oralnya tujuannya untuk mencegah dehidrasi. Baik. Baik Ibu, kami akan observasi 6-12 jam ke depan. Jika suhu tubuh anak Ibu tetap tinggi, muntah terus, atau muncul tanda-tanda shock seperti tangan dan kaki terasa dingin, nadi melemah, atau anak tampak gelisah, maka anak Ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kalau kondisinya lebih memburuk, kami langsung ke RS mana dok? Kami akan membuat surat rujukan ke RSUD Kota Ibu. Di sana fasilitasnya lebih lengkap sehingga pemantauan cairan dan trombosit bisa dilakukan lebih intensif. Kami juga akan memberikan catatan hasil pemeriksaan dan terapi awal yang sudah dilakukan di puskesmas. Nanti saya akan menyiapkan surat rujukan dan menjelaskan kepada ibu ya Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dok, Sus. Selama perjalanan mandiri ini, mohon fokus pada asupan cairan dan tanda bahaya ya Bu ya, seperti lemas, gelisah yang berlebihan. Untuk catatannya sudah kami berikan ke RS, jadi bisa langsung untuk ditindaklanjutin ya Bu. Semoga cepat sembuh ya Nak. Ibu hati-hati di jalan. Ikuti semua instruksi yang ada di RS nanti ya. Terima kasih banyak dok, Sus. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan.